dan kemudian memiliki tanda kutip budget belajar yang memadai untuk kita mengejar apa yang ingin kita pelajari dengan cepat, lebih cepat dari paling tidak kompetitor-kompetitor kita. Halo, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Owner laundry kiloan susah maju. Mengapa? Dalam pengamatan saya, sejumlah owner laundry kiloan itu sangat kurang memberikan waktu untuk belajar cepat. Bukan sekedar belajar, tapi belajar cepat. Kita tahu bahwa faktanya adalah perkembangan bisnis laundry sendiri berkembang dengan banyak sekali model-model yang belum pernah ada dalam katakanlah 3-5 tahun yang lalu. Terutama ketika dipaksa oleh pandemi, maka banyak sekali model bisnis dan banyak sekali termasuk penjual paket laundry dan sebagainya bertemu dengan kecepatan yang luar biasa. Sehingga peta bisnis laundry bisa mengalami perubahan di sejumlah daerah. Tetapi kalau kita lihat sejumlah owner laundry kiloan tidak berkembang, bahkan cukup banyak yang akhirnya harus gulung tikar. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita yang ingin tetap bertahan dalam bisnis ini. Jadi saya mengidentifikasikan beberapa hal. Yang pertama adalah kita tidak bisa lebih maju daripada kemajuan pola pikir kita, kemampuan kita, kompetensi kita, dan sebagainya. Jadi artinya bisnis kita harapkan mau maju, itu berarti kita sendiri harus menjadi pribadi yang berkembang, pribadi yang bertumbuh. Nah, untuk bisa itu kita harus belajar tentu pasti ya. Tetapi sekarang belajar saja sudah tidak cukup. Kecepatan belajar menentukan. Nah, karena itu kita lihat sumber-sumber belajar sekarang luar biasa banyak. Kalau bicara teknologi sampai ChatGPT, kemudian Google, video, online, offline, semua sarana media-media pembelajaran begitu banyak. Begitu banyak itu kadang membuat orang menjadi pusing juga untuk memilihnya. Tetapi kalau kita ingin belajar dengan cepat, maka kita harus berada pada proses mengetahui betul apa yang ingin kita pelajari dan kemudian memiliki tanda kutip budget belajar yang memadai untuk kita mengejar apa yang ingin kita pelajari dengan cepat, lebih cepat dari paling tidak kompetitor-kompetitor kita. Untuk melakukan hal itu, pertanyaannya adalah berapakah budget belajar yang masuk akal untuk owner laundry komersial kalau dia ingin maju? Maka kita bisa mengambil cara berpikir dari industri lain, satu industri yang salah satu yang paling tua di dunia dan bertahan ratusan tahun melewati berbagai macam situasi kehidupan manusia. Industri itu adalah industri perbankan. Di dalam dunia perbankan ada kewajiban, itu diatur dalam perundangan, itu diatur oleh regulator bahwa 5% dana personalia, dana untuk karyawan, itu harus diberikan dalam bentuk proses belajar. Harus diinvestasikan dalam proses belajar. Kalau tidak, dana itu nanti akan ditarik oleh Bank Indonesia. Nah, regulasi ini memaksa industri perbankan memberikan proses belajar kepada karyawan pada segala level. Nah, kalau kita belajar dari situ, maka pemilik laundry kiloan yang ingin maju mesti belajar untuk mengalokasikan, menginvestasikan sebagian dari keuntungannya untuk mengupgrade kemampuannya, ilmunya, kecakapannya. Kalau bahasa keren orang-orang sekarang itu adalah melakukan investasi leher ke atas. Artinya, Anda memberi makan kepada pikiran, wawasan, pengetahuan Anda, sehingga Anda bisa mengelola bisnis secara lebih baik. Nah, kalau 5% di dunia perbankan, maka pertanyaannya adalah apakah Anda bisa menyisihkan 5% dari setiap keuntungan bulanan Anda untuk menjadi tabungan yang bisa Anda gunakan hanya untuk ikut seminar misalnya, ikut Zoominar misalnya, ikut training ini, ikut seminar itu, yang memberikan pertumbuhan pada diri Anda. Kalau 5% gitu ya. Tetapi kalau Anda merasa Anda punya kondisi finansial lebih baik, maka mungkin saja Anda bisa membuatnya menjadi 10%. Berapapun persentasenya tidak penting, tetapi sangat penting untuk orang-orang yang ingin maju itu mengalokasikan dana belajar sehingga
uang untuk belajar itu tidak menjadi hambatan. Kita masuk di dalam satu masa di mana proses belajar itu tidak lagi menjadi satu pilihan, tetapi menjadi kewajiban untuk setiap orang yang mau maju. Tidak lagi semata-mata itu soal bergelar atau tidak bergelar. Di perusahaan seperti Apple, seperti Google, orang tidak memandang gelar sama sekali. Kalau dia mencari karyawan, dia mencari karyawan untuk jenis pekerjaan tertentu. Dan kemudian dia memberikan tugas bagaimana orang melakukan pekerjaan itu. Dia tidak tanya apakah Anda itu sarjana, apakah Anda master atau doktor, dia nggak peduli itu. Karena kompetensi kemampuan spesifik di bidang itulah yang ingin mereka dapatkan. Di Indonesia sendiri beberapa orang yang setahu saya sudah menjalankan hal itu seperti Deddy Corbuzier misalnya, orang yang melakukan sesuatu dengan cara melihat kompetensi seseorang, bukan lagi melihat apakah dia punya gelar akademik dan sebagainya. Nah, poinnya adalah dana belajar ini akan menentukan ke arah mana, sejauh mana Anda bisa membangun dan mengembangkan bisnis Anda. Jadi, apakah cukup masuk akal kalau Anda menyisihkan mulai bulan ini 5% dari keuntungan atau 10% dari keuntungan, Anda tabung, selalu ada alokasi dana untuk belajar, dan Anda kemudian memilih di mana Anda harus belajar supaya proses pertumbuhan Anda lebih cepat, sehingga bisnis Anda juga berjalan lebih cepat. Bagaimana menurut Anda? Kasih komen ya. Sukses besar untuk Anda. Nah, buat kalian yang nonton YouTube Bina Teguh Sharing Session seperti ini, kalau kalian mendapatkan manfaat, kalau kalian merasa ada orang yang memerlukan ini, informasi seperti ini akan berguna buat dia, entah dia sedang mau usaha laundry, entah dia pengusaha laundry dengan standar yang masih bisa ditingkatkan, diperbaiki, share lah, bagilah. Apa yang kalian dapat di sini dengan cuma-cuma, cobalah bagikan. Jadilah orang yang mendorong orang sukses dengan apa informasi-informasi yang bisa kalian bagikan, sehingga kalian adalah bagian dari keberhasilan orang-orang. Sepakat ya?